kali ini dengan wajah yang lebih jelas. Sosok itu tampak seperti pria tua dengan wajah yang penuh kebencian. Kau telah mengganggu tempat ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini berkembang. Kalau sudah, terima kasih. Malam itu, hujan turun dengan deras, mengiringi kilatan petir yang menyambar-nyambar. Rumah tua yang terletak di pinggir desa tampak semakin menyeramkan di tengah badai yang mengguncang. Cahaya lampu jalan yang temaram tak mampu menembus kegelapan yang menyelimuti rumah itu. Mitos tentang rumah berhantu itu telah menyebar luas, membuat penduduk desa enggan mendekatinya, terlebih saat hujan deras seperti malam ini. Ardi, seorang pemuda yang gemar dengan hal-hal mistis, memutuskan untuk menguji nyali. Dengan bermodal kamera dan senter, dia bertekad untuk membuktikan apakah kisah-kisah seram yang beredar tentang rumah itu benar adanya. Tak peduli hujan deras dan petir yang menggelegar, Ardi melangkah dengan mantap menuju rumah tua tersebut. Saat tiba di depan pintu gerbang yang berderit, Ardi merasa bulu kuduknya meremang. Pintu gerbang besi yang berkarat itu seolah menyambutnya dengan suara berdecit yang mengerikan. Dia menelan ludah dan menguatkan tekadnya. Ini hanya rumah tua, pikirnya sambil mendorong gerbang itu dan melangkah masuk ke pekarangan yang dipenuhi rumput liar. Di pekarangan, pohon-pohon tua yang rimbun dan lebat tampak bergoyang ditiup angin kencang, menambah kesan angker. Ardi melangkah perlahan, merasakan tanah yang basah dan licin di bawah kakinya. Ketika dia mencapai pintu depan rumah, hujan semakin deras dan petir menyambar tiada henti. Ardi mengetuk pintu kayu tua itu dengan ragu. Ketukan itu terdengar menggema di dalam rumah yang kosong. Tak ada jawaban. Ardi memberanikan diri untuk membuka pintu. Pintu kayu itu berderit keras, seolah-olah sudah lama tidak dibuka. Dia melangkah masuk ke dalam rumah, menyalakan senternya untuk melihat sekeliling. Interior rumah itu tampak suram dan berdebu. Perabotan kuno yang tertutup kain putih menambah suasana mistis. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari arah tangga. Ardi merasa jantungnya berdebar kencang. Dia mengarahkan senter ke tangga, tapi tak ada apa-apa di sana. Mungkin hanya suara kayu yang bergerit, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun, perasaan tidak nyaman terus menghinggapinya. Ardi berjalan menuju ruang tamu yang terletak di sebelah kiri pintu masuk. Di sana, dia menemukan sebuah cermin besar yang tergantung di dinding. Cermin itu tampak buram dan kotor, namun Ardi merasa ada sesuatu yang aneh. Bayangan di cermin tampak berbeda dari kenyataan. Dia mendekatkan diri ke cermin, mencoba membersihkannya dengan tangan. Saat dia menyentuh cermin, tiba-tiba kilatan petir menyambar di luar, menerangi ruangan sejenak. Dalam kilatan itu, Ardi melihat bayangan seorang wanita di dalam cermin. Dia terkejut dan mundur beberapa langkah, jatuh terduduk di lantai. Saat dia melihat ke cermin lagi, bayangan wanita itu sudah hilang. Nafas Ardi semakin cepat, tapi dia mencoba untuk tetap tenang. Ardi bangkit dan melanjutkan penjelajahannya. Dia masuk ke ruang makan yang terhubung dengan ruang tamu. Di atas meja makan, terdapat sebuah lilin yang tampak baru saja dinyalakan. Ardi merasa heran, siapa yang menyalakan lilin itu? Dia tidak ingat ada yang menyala saat pertama kali masuk. Tiba-tiba, terdengar suara pelan dari balik dapur. "Siapa di sana?" teriak Ardi dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Dia mendekati dapur dengan langkah hati-hati. Saat dia membuka pintu dapur, dia melihat sosok bayangan berkelebat cepat di sudut matanya. Ardi mengarahkan senter ke arah bayangan itu, namun yang dia lihat hanya kursi tua yang bergoyang perlahan. Ardi merasa kepalanya mulai pusing. Dia memutuskan untuk beristirahat sejenak di ruang tamu. Saat duduk di sofa yang tertutup kain putih, dia merasakan ada yang aneh. Sofa itu terasa lembab dan dingin, seolah-olah ada sesuatu yang duduk di sampingnya. Dia mencoba mengabaikan perasaan itu dan mengambil kamera dari tasnya. Dia mulai merekam ruangan sekitar, mencoba mendokumentasikan apa yang dia alami. Saat sedang merekam, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari lantai atas. Ardi merasakan darahnya berdesir. Tangisan itu terdengar sangat nyata, seperti suara seorang wanita yang sedang meratap. Dengan langkah ragu, dia memutuskan untuk naik ke lantai atas. Tangga kayu itu berderit di setiap langkahnya, menambah suasana mencekam. Sampai di lantai atas, dia melihat koridor panjang dengan beberapa pintu di kedua sisinya. Tangisan itu semakin jelas terdengar dari salah satu kamar.
Ardi memberanikan diri untuk membuka pintu kamar yang ada di ujung koridor. Saat pintu terbuka, dia melihat sebuah kamar tidur yang tampak seperti baru saja digunakan. Di atas ranjang, terdapat boneka tua yang tampak lusuh. Boneka itu duduk di atas bantal dengan posisi yang aneh. Ardi merasa bulu kuduknya kembali meremang. Dia mendekati boneka itu, dan tiba-tiba tangisan berhenti. Suasana menjadi sunyi senyap, hanya terdengar suara detak jam dinding yang mengisi keheningan. Ardi merasa ada yang tidak beres dengan boneka itu. Dia memutuskan untuk meninggalkannya dan melanjutkan penjelajahannya. Saat dia berbalik, dia melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di depan pintu. Wajahnya pucat dengan mata yang kosong menatap lurus ke arahnya. Ardi merasa kakinya lemas dan tidak bisa bergerak. Sosok wanita itu perlahan mendekat, dan Ardi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dia mencoba berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Saat wanita itu semakin dekat, tiba-tiba terdengar suara petir yang sangat keras, membuat rumah bergetar. Kilatan cahaya dari petir menerangi wajah wanita itu, menunjukkan ekspresi kesedihan yang mendalam. Ardi terbangun dari keterkejutannya dan segera berlari keluar dari kamar itu. Dia berlari menuruni tangga dengan cepat, namun merasa seperti ada yang mengejarnya. Dia terus berlari hingga tiba di ruang tamu. Nafasnya terengah-engah dan dia merasa seluruh tubuhnya gemetar. Dia mencoba menenangkan diri dan mencari jalan keluar dari rumah itu. Namun, saat dia mencapai pintu depan, pintu itu tidak bisa dibuka. Ardi panik dan mencoba mendobrak pintu itu, tapi usahanya sia-sia. Di tengah kepanikannya, dia mendengar suara pelan dari arah ruang makan. "Tolong aku." Suara itu terdengar lemah dan putus asa. Ardi merasa bingung antara ketakutan dan rasa iba. Dengan hati-hati, dia berjalan menuju ruang makan lagi. Di sana, dia melihat sosok wanita yang sama, kali ini duduk di kursi meja makan. Wajahnya tampak lebih jelas sekarang, penuh dengan kesedihan dan penderitaan. "Tolong aku." Wanita itu berkata lagi, dengan suara yang nyaris berbisik. Ardi merasa ada sesuatu yang harus dia lakukan untuk membantu wanita itu. "Tolong bagaimana? Apa yang harus aku lakukan?" tanya Ardi dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata yang penuh harap. Tiba-tiba, Ardi merasakan hawa dingin yang sangat kuat di belakangnya. Dia berbalik dan melihat bayangan hitam yang mengerikan mendekat dengan cepat. Bayangan itu tampak seperti sosok pria dengan mata merah menyala. Ardi merasa ketakutan yang luar biasa. Dia berlari menuju tangga, mencoba mencari tempat untuk bersembunyi. Namun, bayangan hitam itu mengejarnya dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Saat dia hampir mencapai tangga, bayangan itu berhasil menangkapnya. Ardi merasakan cengkeraman yang kuat di bahunya, dan seketika itu juga pandangannya menjadi gelap. Saat Ardi tersadar, dia mendapati dirinya berada di ruangan yang asing. Ruangan itu tampak seperti ruang bawah tanah yang lembab dan gelap. Di sekelilingnya, dia melihat banyak benda aneh dan menyeramkan. Dia merasa tubuhnya lemas dan tidak bisa bergerak. Di sudut ruangan, dia melihat sosok wanita yang sama, kali ini terbaring di lantai dengan kondisi yang sangat mengenaskan. "Maafkan aku. Aku tidak bisa menyelamatkanmu." Suara wanita itu terdengar lirih. Ardi merasa sangat bingung dan ketakutan. Dia mencoba bergerak, namun tubuhnya terasa kaku. Tiba-tiba, bayangan hitam itu muncul lagi.